Aku tidak pernah menyangka hari itu akan menjadi titik balik hidupku. Hari ketika aku kehilangan arah, kehilangan harga diri, bahkan kehilangan kepercayaanku pada satu-satunya orang yang kuanggap pelindung selama ini, ayahku sendiri. Namaku Indah, 22 tahun. Seorang gadis biasa yang baru saja lulus kuliah dengan gelar sarjana ekonomi. Aku punya impian sederhana, bekerja, mengumpulkan uang, dan membawa ibu keluar dari rumah kontrakan sempit yang selama ini kami tinggali. Tapi semuanya hancur dalam satu malam. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali, seolah langit tahu betapa hancurnya perasaanku. Ayah pulang dengan wajah tegang, bajunya basah kuyup, matanya merah seperti habis menangis. Aku menyambutnya dengan secangkir teh hangat, berharap ia akan memelukku seperti dulu. Tapi yang kudapat hanyalah satu kalimat singkat yang mengguncang seluruh hidupku. Kamu harus menikah dengan Adrian. Aku mengernyit. Siapa? Adrian. Dia orang baik, kaya, punya perusahaan besar. Dia bersedia bantu melunasi utang-utang kita. Tapi syaratnya, kamu harus jadi istrinya. Aku sempat tertawa kecil, berpikir ini cuma lelucon ayah yang saking tertekan sampai mulai berbicara ngawur. Tapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda bercanda. Matanya tak berkedip, dan tangannya menggenggam gelas dengan kaku. Ayah bercanda, kan? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Ayah nggak punya pilihan. Nak, kita udah terlilit utang sampai ratusan juta. Rumah ini bisa disita kapan saja. Ibumu, dia nggak tahu apa-apa. Ayah cuma butuh kamu lakukan ini sekali saja. Demi keluarga. Demi keluarga. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku berdiri, berusaha memahami kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut ayahku. Tapi semua terdengar seperti mimpi buruk. Sejak kapan seorang ayah yang mencintaiku rela menukar anak gadisnya demi menutup hutang? Jadi, aku ini apa? Barang gadaian? Suaraku bergetar. Ayah menunduk. Ia tak sanggup menatap mataku. Dia nggak jahat. Indah. Dia cuma butuh istri untuk formalitas. Katanya untuk meyakinkan para investor asing. Nggak ada unsur paksaan. Kamu nggak akan diperlakukan buruk. Aku hanya bisa menatapnya dalam diam. Hatiku mencelos, bibirku kaku. Sakitnya bukan main. Rasanya seperti diseret dari dunia nyata ke dalam film murahan. Tapi ini bukan drama. Ini hidupku. Aku, seorang manusia, dijadikan solusi atas kesalahan orang lain. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Adrian mengatur pertemuan pertama kami di sebuah restoran bintang 5. Aku datang ditemani ayah, mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Sementara Adrian duduk tenang di sudut ruangan, memakai jas rapi dan jam tangan mahal yang harganya mungkin setara biaya kuliahku selama 4 tahun. Ia tidak banyak bicara. Wajahnya datar. Suaranya dingin. Hanya satu kalimat yang terus kuingat. Kalau kamu setuju, aku akan bayar semua hutang ayahmu, dan kamu akan jadi istriku selama 1 tahun. Setelah itu, bebas. Bebas. Apa dia pikir selama 1 tahun aku akan hidup tanpa beban? Tanpa rasa sakit? Apa dia paham bahwa menjadi istri kontrak itu bukan hal sepele? Tapi saat aku menatap ayah di sampingku, melihat matanya yang penuh harap, aku tahu bahwa aku tidak punya pilihan. Aku ingin menolak. Aku ingin berteriak bahwa aku bukan alat barter. Tapi aku juga tahu ibuku bisa jatuh sakit kapan saja jika tahu rumah akan disita. Aku tak ingin melihat ibu menangis di depan petugas bank. Aku tak ingin menjadi penyebab kehancuran keluargaku. Jadi, aku menyetujui pernikahan itu. Dengan syarat, tak ada hubungan fisik, tak ada sentuhan. Aku hanya akan menjadi
Istri, di atas kertas. Adrian mengangguk. Tak banyak bicara, tak banyak tanya. Ia hanya menyerahkan dokumen pernikahan pada pengacaranya, dan dalam waktu 3 hari, semuanya selesai. Aku resmi menjadi Nyonya Adrian Darmawan. Hari pernikahan kami berlangsung tanpa pesta, tanpa tamu undangan, tanpa ucapan selamat. Hanya sebuah ruangan di kantor catatan sipil dan 2 orang saksi. Aku berdiri di samping Adrian, mengenakan kebaya sederhana. Sementara ia mengenakan jas hitam yang tampak terlalu formal untuk suasana sepi seperti itu. Ketika petugas bertanya apakah aku bersedia menjadi istri Adrian, aku sempat ragu. Tapi tatapan tajam dari ayah membuatku akhirnya mengangguk. Suaraku nyaris tak terdengar ketika mengatakan, "Saya bersedia." Seketika itu juga, aku merasa hidupku diambil paksa. Bukan oleh Adrian, tapi oleh ayahku sendiri. Saat aku menandatangani surat itu, aku tahu aku bukan lagi milik diriku sendiri. Hari pertama sebagai istri Adrian terasa lebih menyesakan dari yang pernah kubayangkan. Tidak ada bulan madu, tidak ada ucapan selamat, bahkan tidak ada pelukan hangat dari pria yang kini secara hukum menjadi suamiku. Setelah proses pernikahan di kantor catatan sipil selesai, Adrian hanya berkata datar, "Kita langsung ke rumah. Mobil sudah menunggu." Aku hanya mengangguk, membawa tas kecil berisi baju seadanya. Bahkan aku tak sempat pamit dengan ibu. Ayah bilang nanti akan menjelaskan semuanya. Tapi entah apa yang bisa dijelaskan dari kenyataan bahwa anak perempuannya telah dijual demi utang. Perjalanan dari kantor catatan sipil menuju rumah Adrian hanya ditemani suara mesin mobil. Ia duduk di sebelahku, matanya menatap lurus ke depan, tidak sekalipun melirikku. Tangannya sesekali merapikan jasnya, tapi selain itu, tidak ada gerakan lain. Seolah aku ini transparan. "Adrian." Aku memberanikan diri memanggil namanya. "HM?" Gumamnya pendek, tidak menoleh. "Aku cuma ingin tahu, kita akan tidur di kamar yang sama?" Ia menoleh cepat. Matanya tajam tapi tidak marah. Lebih seperti heran. "Tidak. Kamu akan punya kamar sendiri di lantai 2. Jangan khawatir. Aku tidak berniat menyentuhmu. Ini hanya kontrak. Ingat." Aku mengangguk pelan. Di satu sisi aku lega, tapi di sisi lain aku merasa benar-benar seperti boneka. Dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, hanya untuk pajangan, tanpa hati, tanpa nyawa. Sesampainya di rumah Adrian, aku seperti masuk ke dunia yang tak pernah kusentuh sebelumnya. Rumahnya lebih mirip villa bintang 5. Luas, mewah, dan sepi. Dinding kaca tinggi, lantai marmer dingin, dan furnitur mahal berjejer tanpa kesan hangat. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada tanaman hias. Semua steril, terlalu sempurna untuk disebut rumah. Kamu boleh pilih kamar mana saja di lantai 2. Tapi tolong jangan masuk ke ruang kerjaku. Itu di ujung kanan koridor. Ujarnya singkat lalu langsung berlalu menaiki tangga. Aku berdiri terpaku, berusaha mencerna semua aturan baru dalam hidupku. Rasanya seperti masuk asrama militer. Ada jarak, ada aturan, dan yang paling mencolok, tidak ada rasa. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Adrian pergi pagi-pagi ke kantor, pulang malam tanpa sepatah kata. Ia makan sendiri di ruang kerja, dan hanya sesekali meninggalkan catatan untukku di meja dapur, seperti, "Ada rapat makan malam. Jangan tunggu. Butuh kamu ikut ke acara investor hari Jumat. Pakai dress formal." Tidak ada sapaan pagi. Tidak ada pertanyaan apakah aku sudah makan. Tidak ada interaksi selayaknya suami istri. Aku menghabiskan waktuku dengan menyapu, mengepel, dan membaca buku-buku yang tersisa di perpustakaan kecil di ruang tengah. Bahkan pembantu rumah tangga tidak ada. Katanya, Adrian tidak suka rumah terlalu ramai. Suatu hari,
Aku mencoba membuatkan makan malam. Menu sederhana, sup ayam, tumis buncis, dan telur dadar. Aku berharap itu bisa menjadi jembatan. Mungkin, kalau dia melihat usahaku, dia akan sedikit terbuka. Namun, saat dia pulang, ia hanya menatap meja makan lalu berkata datar, "Aku sudah makan di luar." Kemudian ia berjalan melewatiku begitu saja. Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar. Bukan karena ia tak makan, tapi karena ia tak menghargai sedikit pun niatku. Seolah aku ini bukan manusia. Hanya seseorang yang kebetulan hidup di bawah atap yang sama dengannya. Malam itu, aku duduk sendirian di meja makan, memandangi makanan yang tak disentuh. Air mata tak terasa jatuh. Bukan karena sedih semata, tapi karena rasa marah pada diriku sendiri. Kenapa aku menerima semua ini? Kenapa aku tidak menolak sejak awal? Namun, seberapapun aku mencoba menolak takdir, semuanya sudah terjadi. Dan kini aku harus menjalani semuanya sebaik mungkin. Walau hatiku terluka, walau batinku terus menjerit. Keesokan harinya, aku menemukan satu catatan baru di meja makan. Kali ini sedikit berbeda. Siapkan dirimu. Kita harus menghadiri gala dinner bersama investor dari Jepang. Jangan buat malu. Aku menatap kertas itu lama. Bukan karena takut atau gugup, tapi karena akhirnya, untuk pertama kali, Adrian benar-benar mengajakku keluar, berdampingan, di depan publik. Gala dinner itu diadakan di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Aku mengenakan gaun biru tua yang dipilihkan Adrian. Dress itu sangat cantik, tapi saat kupakai, aku merasa seperti boneka etalase. Adrian datang menjemput dari kantor. Ia menatapku sekilas, lalu berkata pelan, "Cukup." Di acara itu, kami berdiri berdampingan seperti pasangan ideal. Adrian menggenggam tanganku di depan investor, sesekali melempar senyum kecil, lalu memperkenalkanku dengan sopan. "Ini istri saya, Indah." Aku tersenyum kaku, menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan, tertawa secukupnya. Seolah aku benar-benar wanita beruntung yang baru saja menikah dengan pria sukses. Tapi begitu kami masuk ke mobil untuk pulang, semuanya kembali ke semula. Tangan kami saling menjauh, senyum memudar, dan jarak itu kembali muncul. "Malam ini, kamu tidak perlu menunggu makan malam. Aku harus menyelesaikan laporan tahunan," ucapnya singkat sebelum masuk ke ruang kerja. Aku kembali ke kamarku, melepaskan gaun mahal itu, menatap diriku di cermin. Wajahku cantik, rapi, elegan, tapi di dalam, aku kosong. Sun, di luar sana, semua orang mungkin mengira aku wanita paling beruntung. Istri seorang pengusaha muda yang tampan dan sukses. Padahal, yang kutinggali adalah rumah tanpa kehangatan, pernikahan tanpa cinta, dan suami yang bahkan tak pernah menatapku dengan perasaan. Pagi-pagi buta, aku terbangun bukan karena suara alarm, tapi karena keheningan yang terlalu pekat. Tidak ada suara ayam berkokok seperti di rumah ibu, tidak ada langkah kaki di dapur, apalagi suara televisi yang biasa dinyalakan ayah dari subuh. Di rumah ini, sunyi bagaikan penguasa. Bahkan detik jam dinding bisa terdengar menyesakan. Aku turun dari kamar menuju dapur yang sebesar aula itu. Lantai marmernya dingin, putih mengilap seperti belum pernah diinjak manusia. Di atas meja dapur sudah tersedia satu cangkir kopi hitam dan sepotong roti panggang. Bukan untukku. Itu selalu disiapkan Adrian sendiri sebelum pergi. Dia selalu bangun lebih awal, meninggalkan rumah sebelum matahari menyapa. Katanya agar lebih fokus di kantor, agar tidak terganggu dengan urusan domestik. Sejak hari pertama tinggal di rumah ini, aku belum pernah sekalipun sarapan bersama suamiku, atau bahkan berbicara lebih dari 3 kalimat sehari. Rumah itu terlalu megah untuk ditinggali satu pasangan.
Terlalu luas, terlalu hening, terlalu asing. Ada ruang tamu yang tidak pernah dipakai, sofa panjang seperti yang kulihat di majalah interior mahal, dan piano klasik di sudut ruangan yang tampaknya hanya pajangan. Dinding rumah ini dipenuhi lukisan abstrak tanpa makna. Tidak ada foto keluarga, tidak ada rak buku pribadi, tidak ada benda yang mencerminkan kehidupan manusia sesungguhnya. Aku mulai menghafal langkah kakiku. 30 langkah dari kamar ke dapur, 24 langkah dari dapur ke taman belakang, dan 42 langkah dari ruang tengah ke tangga lantai 2. Bahkan menghitung langkah menjadi hiburan dalam hari-hariku yang membeku. Awalnya aku mencoba mengisi waktu dengan membaca. Ada rak buku di perpustakaan kecil rumah ini. Namun kebanyakan bukunya dalam bahasa Inggris dan Jepang, tentang bisnis, manajemen, atau ekonomi pasar. Tidak ada novel, tidak ada cerita rakyat, tak ada satupun buku fiksi. Seolah penghuni rumah ini menolak untuk berhayal. Aku mencoba membereskan rumah, tapi tidak banyak yang bisa dibereskan. Semuanya sudah bersih sempurna. Tidak ada debu, tidak ada sudut yang berantakan. Bahkan tirai sudah tergantung rapi, dan kaca-kaca jendela mengilap seperti belum pernah disentuh. Kadang aku duduk di taman belakang, memandangi kolam ikan kecil yang tak pernah dipancing siapapun. Ikan-ikan itu berenang tenang, tanpa tahu bahwa yang memandanginya dari atas adalah perempuan yang tak tahu harus berbuat apa dengan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Aku mulai terbiasa tidur dalam keheningan, bangun dalam kehampaan, dan menatap Adrian yang hanya datang malam-malam dengan wajah letih lalu menghilang di balik pintu ruang kerjanya. Sekali waktu aku memberanikan diri menyiapkan makan malam lagi. Kali ini lebih mewah. Rendang, sop buntut, dan sambal terasi, masakan khas ibuku yang selalu disukai ayah. Aku ingin membuat rumah ini terasa hidup. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan hanya pengisi status, tapi juga manusia yang punya rasa. Ketika Adrian pulang malam itu, ia sempat berhenti di meja makan, menatap sajian yang kukerjakan seharian penuh. Tapi hanya satu kata yang keluar dari mulutnya. Kenapa repot-repot? Lalu ia masuk ke ruang kerja. Aku hanya berdiri di balik pintu dapur, mendengar langkah sepatunya menjauh. Aku tidak menangis, tidak marah. Aku hanya duduk kembali, menyendok sedikit nasi, dan menyantap hasil masakanku sendiri dalam diam. Karena itulah satu-satunya cara agar aku merasa hidup. Seminggu berlalu, aku mulai berani berkeliling rumah. Bukan karena penasaran, tapi karena bosan. Aku mulai menyusuri koridor demi koridor, membuka satu persatu pintu ruangan. Ada ruang olahraga, ruang kerja kosong, bahkan sebuah ruangan dengan meja rapat besar seperti ruang konferensi. Tapi satu ruangan selalu terkunci, ruang kerja Adrian di ujung kanan. Larangan itu masih terngiang di kepalaku. Jangan masuk ke ruang kerjaku. Tentu saja aku patuh. Tapi rasa ingin tahuku makin besar. Aku penasaran, apa yang disembunyikan di sana? Kenapa satu-satunya ruangan yang dilarang justru ruangan yang selalu dia masuki? Pada hari Minggu, aku akhirnya melihat wajah Adrian di siang hari. Ia duduk di taman belakang, memakai kaos putih polos dan celana panjang santai. Untuk pertama kalinya aku melihatnya tanpa jas atau dasi. Ia sedang membaca sesuatu di tabletnya. Aku diam-diam keluar, membawa 2 gelas es teh dan mencoba mendekatinya. Langkahku pelan, tak ingin mengganggu. Untukmu, kataku pelan, menyodorkan 1 gelas es teh ke arahnya. Ia menoleh sekilas. Terima kasih, jawabnya pendek. Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak. Kami diam beberapa saat. Aku ingin berbicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Rumah ini terlalu besar." Ya. Aku menatapnya heran. Ya, sangat besar. Tapi sepi. Ia hanya mengangguk, tidak menjawab.
Tapi dari nada suaranya, untuk pertama kalinya aku merasa dia manusia, bukan patung. "Kenapa kamu tinggal sendirian selama ini?" tanyaku pelan, memberanikan diri. Ia tak langsung menjawab. Tatapannya menerawang ke kolam ikan. "Aku tidak suka keramaian. Banyak hal yang lebih baik diam." Kalimat itu menggantung di udara. Tidak jelas maksudnya. Tapi entah mengapa, aku merasa dia sedang bicara soal masa lalunya. Hari itu, kami duduk hampir 1 jam tanpa bicara banyak. Tapi bagiku, itu momen paling manusiawi yang pernah kulalui bersamanya. Saat aku kembali ke kamar malam itu, aku menyadari sesuatu. Rumah ini memang mewah, luas, dan sempurna secara tampilan. Tapi seperti Adrian, rumah ini juga menyimpan banyak rahasia. Dan mungkin, aku adalah satu-satunya orang yang bisa membukanya. Atau sebaliknya, aku yang akan terkubur dalam kesunyian itu. Hari Jumat sore, tepat setelah matahari mulai turun di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, aku berdiri di depan cermin besar di kamar, mengenakan gaun malam berwarna navy yang baru dikirim siang tadi oleh asisten Adrian. Gaun itu pas di tubuhku, elegan dengan potongan sederhana di bagian bahu. Tidak terlalu terbuka namun jelas bukan jenis pakaian yang biasa kupakai. Di meja rias, sudah tersedia peralatan make up dan sepasang anting berlian kecil dalam kotak beludru hitam. Tak ada pesan dari Adrian hari itu, selain secarik catatan yang ditinggalkannya pagi tadi. "Gala dinner pukul 19. Siapkan diri. Jangan terlambat." Aku belum pernah menghadiri acara seperti ini. Apalagi datang sebagai istri seorang pengusaha sukses yang dikenal luas. Ini bukan sekadar acara makan malam biasa, tapi pertemuan penting dengan investor asing dari Jepang yang akan berinvestasi besar di perusahaannya. Detik demi detik menjelang pukul 7 terasa panjang. Aku berdiri, duduk, berdiri lagi, mencoba menenangkan diriku sendiri. Pikiranku dipenuhi kekhawatiran. Apakah aku akan bisa bersikap wajar? Apa aku akan membuat kesalahan? Atau lebih buruk lagi, membuat Adrian malu? Pukul 18.55. Pintu kamarku diketuk. Saat kubuka, Adrian sudah berdiri di depan pintu, mengenakan jas hitam dengan dasi abu-abu gelap. Wajahnya tetap datar, tapi sorot matanya menelanku sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Kamu siap?" Aku hanya mengangguk. Jantungku berdetak kencang saat ia menatapku lagi. "Kali ini agak lama. Kamu terlihat cukup pantas," ujarnya datar, lalu berbalik meninggalkanku. Kalimat pujian dingin itu, sekalipun tanpa ekspresi, cukup membuat jantungku memanas. Pantas. Hanya itu. Di dalam mobil menuju hotel bintang 5 tempat acara digelar, suasana hening. Tak ada percakapan. Tanganku bermain-main dengan jari, sedangkan Adrian sibuk membaca sesuatu di ponselnya. Suara AC mobil seolah lebih terdengar daripada detak jantungku. Ketika kami tiba, lampu hotel menyala terang, karpet merah digelar di depan lobi, dan para tamu berdatangan dengan penampilan glamor. Semua mata menoleh ketika Adrian turun dari mobil. Ia menyapa beberapa tamu dengan anggukan kepala dan senyum tipis. Ketika aku keluar dari sisi lain, ia langsung menggandeng tanganku. Sentuhan itu membuat tubuhku menegang. "Jangan canggung," bisiknya pelan. "Kita pasangan suami istri. Setidaknya di mata mereka." Aku menelan ludah, mencoba bersikap wajar. Kami memasuki ballroom besar yang telah dihiasi lampu gantung kristal, bunga-bunga segar, dan dentingan musik klasik yang mengalun lembut. Para pria berjas berdiri berdampingan dengan wanita-wanita cantik yang tertawa anggun. Semua tampak begitu kelas atas, begitu bukan duniaku. Adrian memperkenalkanku pada beberapa kolega, investor, dan pemilik perusahaan lain. "Ini istri saya, Indah," katanya berulang kali, setiap kali bertemu seseorang baru.
Aku tersenyum dan menjabat tangan satu persatu. Beberapa dari mereka berbasa-basi menanyakan usia kami, bagaimana kami bertemu, bagaimana rasanya menjadi istri pengusaha muda. Aku menjawab dengan jawaban klise yang sudah kupersiapkan. Kami bertemu melalui urusan kerja, lalu menjadi dekat. Sampai akhirnya kami bertemu dengan pasangan suami istri asal Jepang, Mr. dan Mrs. Takayama. Mereka investor utama dalam proyek teknologi terbaru perusahaan Adrian. Usia mereka sekitar 50-an. Wajah mereka ramah, dan bahasa Inggris mereka fasih. "Your wife is very elegant," puji Mrs. Takayama padaku sambil tersenyum lebar. "I can see you both are very in love." Aku hanya tersenyum sambil menatap Adrian. Aku menunggu reaksinya. Mungkin saja ia akan tertawa atau merespons hangat. Tapi yang kulihat hanyalah ekspresi netral, seolah-olah ia sedang mengenakan topeng sempurna. "Tang Yu," jawab Adrian singkat. Setelah sesi makan malam usai, acara dilanjutkan dengan pertunjukan musik ringan dan obrolan santai. Adrian sempat meninggalkanku beberapa menit untuk berbicara dengan salah satu investor secara pribadi. Saat itulah Mrs. Takayama duduk di sebelahku. "Kau terlihat muda dan lembut. Adrian sangat beruntung," katanya sambil menyesap anggur. Aku tersenyum, walau dalam hati ada pertanyaan besar. Benarkah Adrian beruntung? Atau justru aku yang sedang menebus kesalahan orang lain dengan tubuh dan hidupku? Sebelum pulang, Adrian kembali menggenggam tanganku. Hangat, tapi kaku. Dalam perjalanan pulang, ia tak berkata apa-apa sampai kami tiba di halaman rumah. "Terima kasih. Kamu melakukan bagianmu dengan baik malam ini," katanya sambil membuka dasi dan melepas jasnya. Aku berdiri di depan pintu kamar, menatapnya. Untuk pertama kali aku memberanikan diri bertanya, "Kamu selalu begini?" Ia menoleh. "Maksudmu?" "Sikapmu dingin, datar. Seolah semua yang kamu lakukan hanya tugas, bukan pilihan." Ia diam sejenak, lalu berkata tanpa menatapku, "Aku hidup dengan aturan. Emosi tidak masuk dalam aturan itu." Jawaban itu seperti dinding tinggi yang menutup segala kemungkinan. Aku ingin berkata lebih banyak, tapi kutelan semuanya. Tak ada gunanya berbicara dengan dinding. Malam itu, aku duduk di balik jendela kamar, menatap langit Jakarta yang kelabu. Meski malam begitu mewah, gaun ini mahal, makanan tadi mewah, tapi hatiku tetap kosong. Aku istri di depan dunia, tapi asing di hadapan suamiku sendiri. Hari-hari setelah gala dinner itu terasa semakin aneh. Bukan karena Adrian berubah, tapi karena aku yang mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan mata Adrian saat kami bertemu dengan investor-investor itu. Di balik senyumnya yang profesional, sorot matanya menyimpan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Entah kenapa aku mulai merasakan bahwa pria itu tidak benar-benar dingin. Dia hanya sedang menutupi sesuatu. Semakin aku tinggal di rumah itu, semakin aku merasa bahwa dinding-dindingnya menyimpan lebih banyak cerita daripada yang pernah diucapkan Adrian. Rumah itu seakan tidak pernah menjadi rumah bagi siapapun. Tak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah tertawa di dalamnya. Tidak ada aroma makanan rumahan, tidak ada suara televisi, tidak ada foto kenangan. Yang ada hanya keheningan dan ruang-ruang kosong. Hingga suatu sore, aku naik ke lantai 3 yang tak pernah kujelajahi sebelumnya. Lantai itu jauh lebih sepi, dan lampunya pun tampak redup. Sebuah koridor pendek mengarah ke sebuah pintu kayu tua. Tidak terkunci. Aku membuka pelan, sedikit canggung. Di dalamnya, tak ada apa-apa selain sebuah lemari kayu tua, tumpukan kardus, dan meja kecil berdebu. Sepertinya ini gudang tempat menyimpan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Sebuah kotak berwarna merah marun di atas meja itu.
Aku tak tahu kenapa tanganku langsung menyentuh kotak itu. Mungkin karena terlalu bosan. Atau mungkin aku memang mencari alasan untuk mengenalnya lebih jauh. Saat kubuka, di dalamnya terdapat beberapa foto hitam putih, sepucuk surat, dan pita biru pudar. Salah satu foto memperlihatkan Adrian muda berdiri di samping seorang wanita cantik yang tersenyum cerah. Mereka berdiri di depan gerbang kampus. Wanita itu mengenakan seragam universitas dengan lencana kecil di dada. Aku menatap foto itu lama. Wajah Adrian tampak muda dan bahagia. Sesuatu yang belum pernah kulihat sejak mengenalnya. Siapa wanita itu? Rasa penasaranku membuncah. Aku mengambil surat yang ada di dalam kotak. Perlahan membuka lipatannya yang sudah rapuh. Di pojok kanan atas tertera tanggal 3 tahun yang lalu. Tulisan tangan yang cantik menghiasi lembaran itu. Isinya, Adrian, maafkan aku jika surat ini terdengar seperti ucapan terakhir. Aku tahu kamu marah padaku, kecewa, mungkin bahkan membenciku. Tapi aku lelah. Aku lelah terus-menerus merasa tidak cukup. Dunia kita terlalu berbeda. Terlalu keras untuk aku jalani. Kamu tahu aku bukan seperti kamu, yang kuat dan tegar menghadapi semuanya. Hatiku bergetar saat membaca kalimat-kalimat itu. Aku membaca hingga akhir. Surat itu ditandatangani oleh seseorang bernama Ayla. Ayla. Nama itu tak pernah disebut Adrian. Bahkan tak pernah terdengar dalam percakapan dengan siapapun. Tapi dari isi surat itu, jelas Ayla bukan orang biasa dalam hidupnya. Ia bukan sekadar teman atau mantan kekasih biasa. Dari nadanya yang penuh emosi, jelas bahwa hubungan mereka dalam. Aku terduduk di kursi kayu usang di dalam gudang itu. Surat di tanganku bergetar. Aku tidak tahu apakah Ayla masih hidup atau tidak. Tapi kalimat, ucapan terakhir, membuatku merasa tidak enak. Bagaimana bisa seseorang yang begitu dekat dengan Adrian tak pernah disebutkan sama sekali? Sore itu, aku kembali ke kamar dengan kepala penuh pertanyaan. Aku mencoba bersikap normal, namun hatiku tak tenang. Aku terus berpikir, apakah aku ini hanya pengganti? Apakah pernikahan kontrak ini hanya pelarian dari luka masa lalu? Malam harinya, saat Adrian pulang, ia sempat lewat di depan ruang makan di mana aku duduk sendirian. Ia menatapku sekilas, lalu berjalan ke ruang kerjanya. Tapi sebelum ia benar-benar masuk, aku memanggilnya. Adrian. Ia menoleh. Ada apa? Aku berdiri, ragu. Tapi akhirnya aku bicara. Siapa Ayla? Ia terdiam. Wajahnya menegang seketika. Seperti seseorang yang baru saja disayat tanpa peringatan. Dari mana kamu dengar nama itu? Aku menemukannya di lemari atas. Di lantai 3. Matanya mengeras. Kamu masuk ke sana. Aku mengangguk. Aku tidak sengaja. Aku hanya mencari udara. Beberapa detik hening. Lalu ia menunduk. Napasnya berat. Ayla bukan urusanmu. Indah. Tapi kamu menikah denganku. Bahkan kalau ini cuma formalitas. Aku punya hak tahu siapa sebenarnya kamu. Aku tinggal di rumahmu. Tidur di bawah atap yang sama. Setidaknya beri aku sedikit kejujuran. Adrian menatapku dalam diam. Wajahnya tak lagi dingin, tapi lebih seperti terluka. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia memalingkan wajah dan masuk ke ruang kerjanya, membanting pintu pelan. Aku berdiri mematung di ruang makan. Entah kenapa hatiku sakit. Aku tidak mencintainya, bukan? Tapi kenapa aku peduli sejauh ini? Malam itu aku tidak bisa tidur. Surat Ayla berputar-putar di kepalaku. Bagaimana bisa Adrian menutup begitu dalam bagian hidupnya yang satu itu? Dan kenapa? Kenapa hatiku terasa begitu nyeri saat melihat air mata yang ditahannya tadi?
Mungkin aku mulai peduli. Mungkin aku mulai ingin tahu siapa sebenarnya Adrian di balik semua kesempurnaan yang ia tampilkan pada dunia. Atau mungkin aku mulai jatuh, bukan pada hartanya, tapi pada luka yang ia sembunyikan. Aku bangun dengan rasa sesak yang sulit dijelaskan. Malam sebelumnya, percakapan singkat tentang Ayla dan reaksi Adrian yang tiba-tiba menutup diri membuat kepalaku tak berhenti dipenuhi tanda tanya. Jelas, ada luka yang dalam. Luka yang sengaja dia kunci rapat-rapat. Dan bodohnya aku mencoba membukanya. Pagi itu, Adrian tidak sarapan di rumah. Sama seperti biasanya, hanya secarik catatan di atas meja dapur. Jangan cari tahu tentang Ayla. Fokus jalani peranmu. Aku membaca tulisan itu berulang kali, mencoba mengurai maksudnya. Peran? Jadi selama ini aku hanya aktris dalam panggung kehidupan Adrian? Lalu, semua momen yang terlihat nyata, tatapan itu, genggaman tangan di gala dinner, percakapan di taman belakang, semuanya hanya sandiwara? Seketika hatiku memanas. Ada bagian dari diriku yang ingin marah, ingin melempar semua barang di dapur itu. Tapi bagian lain mencoba menenangkan, mencoba mengerti bahwa mungkin ini caranya bertahan hidup, dengan membangun benteng yang tinggi dan mengusir siapapun yang mencoba masuk. Tapi aku bukan wanita yang bisa diam saja setelah membaca surat Ayla. Tidak setelah melihat wajah Adrian yang menegang, tidak setelah merasakan betapa tebalnya luka yang selama ini ia simpan. Aku tahu, di balik semua itu ada kebenaran. Dan aku, meski hanya istri kontrak, berhak tahu seperti apa sebenarnya masa lalu suamiku. Siang itu aku kembali ke lantai 3. Gudang kecil tempat aku menemukan surat itu masih dalam kondisi sama. Tapi kali ini aku menggeledah lebih teliti. Di salah satu laci meja tua, aku menemukan album foto. Tebal, berdebu, dengan pita hitam di pinggirnya. Di dalamnya, potret kebahagiaan yang kontras dengan suasana rumah ini. Adrian muda bersama Ayla. Di taman, di pantai, di perpustakaan, di depan gerbang rumah sakit. Ayla mengenakan jas dokter. Adrian menggenggam tangannya. Aku membalik halaman dengan tangan gemetar. Makin dalam aku melihat, makin nyata kebahagiaan mereka. Tapi di halaman terakhir, sebuah foto yang membuatku terpaku. Ayla terbaring di ranjang rumah sakit, pucat, kurus, tapi tetap tersenyum. Di sampingnya, Adrian menggenggam tangan kanannya. Matanya sembab. Tak ada keterangan waktu. Tapi dari mata Adrian, aku bisa menebak. Itu foto terakhir mereka bersama. Tanganku bergetar saat menutup album itu. Aku ingin menangis. Bukan karena cemburu, tapi karena aku tahu, siapapun Ayla, ia adalah bagian besar dari hidup Adrian. Dan kepergiannya mengubah segalanya. Saat aku beranjak meninggalkan ruangan, langkah kakiku tercekat. Di depan pintu, Adrian berdiri. Wajahnya tidak sekadar marah, tapi kecewa. Sangat kecewa. Aku sudah bilang, suaranya serak, dalam, dan perlahan. Jangan cari tahu tentang Ayla. Aku menunduk. Aku minta maaf. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku lihat kamu terluka. Aku lihat kamu terus menghindar. Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia melangkah masuk, menutup pintu gudang. Suasana langsung menjadi mencekam. Aku berdiri kaku, menggenggam erat album yang tadi kubuka. Ayla adalah tunanganku, katanya pelan. Hatiku berdesir. Aku tahu, ia sakit keras. Lupus. Sudah tahu sejak awal. Tapi dia keras kepala. Masih tetap ingin mengejar spesialisasi. Aku mendukungnya selama aku bisa. Ia menarik napas panjang. Matanya menatap lurus ke arah dinding kosong,
seolah sedang menonton kenangan yang berputar ulang. 1 hari sebelum kami menikah, dia meninggal. Di tanganku. Aku membeku. Jantungku berdebar pelan tapi menyakitkan. Dan yang paling menyakitkan, dia meninggal dengan membawa rasa bersalah karena merasa telah menjadi beban untukku. Padahal akulah yang gagal menjadi sandaran. Adrian memejamkan mata. Suaranya pecah. Untuk pertama kalinya, Adrian menangis di depanku. Kamu tahu kenapa aku nggak bisa dekat sama kamu, Indah? Karena aku takut. Takut mengulang semua itu. Aku takut kamu datang bukan karena ingin mengenalku, tapi karena kamu butuh sesuatu. Sama seperti semua orang yang datang setelah Ayla meninggal. Semua hanya ingin warisan, saham, nama keluarga. Aku mencoba menahan air mataku, tapi tidak bisa. Aku mendekatinya pelan. Aku memang datang karena paksaan, karena utang ayahku. Tapi aku tetap manusia. Adrian, aku juga terluka. Aku juga bingung. Ia menatapku. Kali ini bukan dengan amarah, tapi dengan luka yang tak bisa ditutupi lagi. Jadi sekarang kamu tahu semuanya. Puas? Aku menggeleng pelan. Aku nggak pernah berniat menyakiti kamu. Aku cuma pengen ngerti, kenapa kamu selalu terlihat seperti menahan sesuatu. Kami terdiam. Dalam keheningan itu, hanya suara jarum jam yang terdengar berdetak. Lama. Sun. Adrian akhirnya mengambil album dari tanganku, menutupnya perlahan. Mulai sekarang, katanya lirih, jangan masuk ke ruangan ini lagi. Tapi, kalau kamu masih mau tinggal di sini, aku tidak akan larang. Aku tahu, itu caranya mengatakan bahwa ia mulai membuka diri. Pelan, sangat pelan, tapi nyata. Aku meninggalkan ruangan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi langkahku kali ini berbeda. Aku tidak lagi seperti tamu asing. Aku mulai melihat dinding rumah ini retak. Bukan karena rusak, tapi karena mulai terbuka. Dan aku tahu, semua luka dimulai dari Ayla. Hari-hari setelah percakapan kami di lantai 3 menjadi titik baru dalam hidupku di rumah itu. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada pelukan hangat yang tiba-tiba muncul. Tapi juga tidak ada lagi tatapan sinis, tidak ada jarak sedingin es. Hubunganku dengan Adrian berada dalam zona abu-abu, bukan perang, bukan damai, hanya menggantung. Adrian tak lagi menegur kehadiranku di ruang tengah. Bahkan beberapa kali ia duduk di ruang makan bersamaku. Walau tak banyak bicara, ia akan duduk, menyendok makanan dengan tenang, sesekali mengangguk jika aku bertanya apakah makanannya sesuai selera. Tapi selebihnya, diam. Namun bagi seseorang seperti Adrian, diam bukan lagi bentuk penghindaran. Diamnya kini terasa berbeda. Ada rasa menghargai. Bahkan saat aku menuangkan air minum untuknya, ia berkata, "Terima kasih." Kalimat yang selama ini terasa mustahil keluar dari bibirnya. Aku tak tahu pasti apa yang berubah. Mungkin karena ia mulai percaya bahwa aku tidak berniat menyakiti. Atau mungkin karena dengan menceritakan tentang Ayla, ia merasa sudah menyerahkan sebagian luka yang selama ini dipikul sendiri. Apapun itu, aku bisa merasakannya. Namun, perubahan kecil ini justru menghadirkan dilema baru di hatiku. Aku mulai menyukai kehadirannya. Bukan karena ketampanannya atau status sosialnya yang menjulang, tapi karena aku mulai mengenali sisi-sisi kecil darinya yang tersembunyi. Caranya membaca koran pagi dengan kening mengernyit, kebiasaannya memutar pulpen saat berpikir, atau gerakan ringan tangannya ketika mendengar musik klasik yang diputar pelan di ruang tengah. Dan itu menakutkan, karena aku tahu hubungan kami dibangun atas dasar perjanjian. Ada batas waktu. Dan ketika waktunya habis, semua yang kini mulai tumbuh perlahan bisa saja dihapus tanpa peringatan. Suatu malam,
Adrian pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa 2 kantong kertas dari restoran Jepang langganannya. Aku yang sedang duduk di ruang baca sempat terkejut. Untuk makan malam, katanya, meletakkan kantong itu di atas meja makan. Aku berdiri, mendekatinya perlahan. Ada apa? Kok tumben? Ia hanya mengangkat bahu. Hari ini stres di kantor. Aku malas makan sendirian. Kalimat itu sederhana, tapi menghangatkan. Bukan karena dia membawakanku makanan, tapi karena dia mengaku jujur. Adrian yang selama ini selalu menutup diri, akhirnya bersedia mengungkapkan bahwa ia merasa lelah sendiri. Kami duduk berdua malam itu, menyantap sushi dan miso soup sambil menonton dokumenter tentang kota Kyoto di televisi layar datar ruang tamu. Tidak ada percakapan serius, hanya gumaman ringan. Tapi suasananya hangat. Setelah makan, kami tetap duduk berdua. Tak lama kemudian, lampu taman otomatis menyala. Sinar keemasan menyinari kaca besar di balik sofa, memantulkan siluet kami berdua di tengah ruangan. Aku dulu pernah berencana pindah ke luar negeri, katanya tiba-tiba. Tatapannya menerawang. Kapan? Tanyaku pelan. Setelah Ayla meninggal. Aku ingin pergi sejauh mungkin. Menjauh dari semua orang yang mengenalku. Tapi perusahaan tidak bisa kutinggalkan. Banyak hal yang harus kuselamatkan. Aku menatapnya. Lalu kenapa sekarang kamu tetap di sini? Ia tersenyum tipis, tanpa menoleh. Mungkin aku sudah terlalu terbiasa sendiri. Dan mungkin aku masih menunggu alasan untuk tetap tinggal. Jantungku berdegup lebih cepat. Kata-kata itu meluncur begitu ringan, tapi bagiku, terasa seperti badai kecil dalam dada. Aku tidak berani menafsirkannya. Tapi aku tahu, dalam kalimat itu ada makna. Kami kembali diam. Tapi kali ini, diam yang nyaman. Diam yang tidak membuat jantung tercekat. Seolah kami berdua tahu, tidak perlu terlalu banyak kata untuk merasa dekat. Hari berikutnya, Adrian mengajakku pergi ke luar kota. Ada rapat dengan calon mitra di Bandung. Aku butuh kamu ikut. Kita akan menginap semalam. Awalnya aku pikir ini hanya tugas formal seperti gala dinner waktu itu. Tapi ketika kami duduk berdua di dalam mobil, menyusuri tol Cipularang dengan lagu-lagu lama mengalun pelan dari radio, semuanya terasa seperti pasangan sungguhan. Kami berhenti sejenak di rest area. Ia membelikan aku kopi dan roti. Ia bahkan menarik kursi untukku. Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kulakukan bersamanya. Di Bandung, kami menginap di hotel berbintang. 2 kamar. Seperti biasa. Tapi saat malam tiba, aku terduduk di balkon kamarku, mengenakan sweater panjang dan menyeduh teh hangat. Angin Bandung dingin, menusuk kulit. Aku menatap bintang-bintang yang bertaburan, memikirkan bagaimana hidupku berubah begitu cepat sejak hari pertama aku dibeli. Pintu balkon tiba-tiba diketuk pelan. Adrian berdiri di sana, mengenakan kemeja putih dan celana panjang santai. Di tangannya, 2 cangkir kopi. Boleh duduk? Tanyanya. Aku mengangguk. Kami duduk berdua, memandangi langit. Kamu tahu, indah, katanya tiba-tiba. Kadang aku lupa kalau kamu bukan istriku yang sebenarnya. Aku menoleh. Ia menatap cangkir di tangannya. Setiap hari kamu ada di rumah. Kamu masak. Kamu menyapaku. Kamu mendengarkan tanpa bertanya berlebihan. Itu membuatku merasa normal. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Lalu ia melanjutkan, tapi kenyataannya, suatu hari kita akan berpisah. Sesuai kontrak. Seketika hatiku seperti diremas. Aku menunduk. Iya, aku tahu. Kami kembali diam. Tapi tidak senyaman sebelumnya. Kali ini ada kegamangan.
Ada perasaan yang belum selesai di antara kami. Lalu, tanpa ku tahu kenapa, aku berkata, Adrian, kalau suatu hari kamu benar-benar ingin bicara, tanpa formalitas, tanpa topeng aku ada. Ia menatapku dalam, lalu mengangguk pelan. Dan malam itu, meski tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan, aku merasa kami lebih dekat dari sebelumnya. Tapi tetap saja, bersama, tapi tak pernah saling memiliki. Beberapa minggu setelah perjalanan singkat kami ke Bandung, hubungan antara aku dan Adrian perlahan bergerak dari dingin menuju titik yang lebih hangat. Bukan karena kami mendadak romantis atau menjadi pasangan yang saling lengket. Tidak. Tapi karena kami mulai saling menghargai keberadaan masing-masing. Dia mulai pulang tepat waktu, kadang membawa makanan favoritku. Aku mulai menyiapkan sarapan walau tak selalu dimakan. Tapi ada jeda-jeda kebersamaan yang tidak lagi dipenuhi kecanggungan. Semuanya terjadi perlahan, seperti musim yang bergeser tanpa kita sadari. Tapi saat hati mulai merasa tenang, kenyataan baru datang mengguncang. Siang itu, aku sedang membersihkan rak buku di ruang kerja tamu, mencoba membuang waktu karena Adrian ada rapat di luar kota. Tiba-tiba, handphone rumah berdering. Suara di seberang terdengar terburu-buru. Selamat siang, dengan rumah Tuan Adrian. Ya, saya istrinya. Ada yang bisa saya bantu? Oh, baik. Saya perawat dari RS Permata Kasih. Kami baru saja menerima Pak Gunawan, ayah dari Tuan Adrian. Beliau kolaps di kantor kelurahan, dan nomor kontak darurat yang tersimpan adalah milik anaknya. Aku tercekat. Ayah dari Adrian? Selama ini, Adrian tidak pernah menyebut keluarganya. Tak pernah satu kali pun. Bahkan tidak ada foto orang tua di rumah. Tidak ada telepon dari siapapun yang terdengar seperti saudara. Aku bahkan sempat mengira ia yatim piatu. Apakah saya perlu datang ke rumah sakit? Jika ibu bersedia, kami sangat menghargai. Pasien masih belum sadarkan diri. Kami juga butuh tanda tangan keluarga untuk beberapa keputusan medis. Tanpa pikir panjang, aku langsung berganti pakaian dan naik taksi menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi pertanyaan. Kenapa Adrian tidak pernah cerita tentang ayahnya? Seberapa buruk hubungan mereka hingga tidak ada satupun yang tahu? Sesampainya di rumah sakit, aku langsung dipandu ke ruang IGD. Di sana, seorang pria tua terbaring dengan selang oksigen terpasang. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan tangannya gemetar. Di meja kecil dekat ranjang ada dompet terbuka dengan foto usang. Foto Adrian saat kecil. Seketika dadaku terasa sesak. Ayah Adrian? Gumamku pelan. Perawat menghampiri. Kami menduga beliau mengalami serangan jantung ringan. Tekanannya sangat tinggi saat masuk. Tapi sekarang sudah lebih stabil. Tinggal menunggu kesadaran penuh. Aku mengangguk. Saya akan tinggal di sini. Biar saya yang hubungi Adrian. Telepon ke Adrian tidak langsung dijawab. Tapi 10 menit kemudian, ia menelepon balik. Suaranya terdengar tergesa. Kamu di rumah? Tidak. Aku di RS Permata Kasih. Dia diam sesaat. Kenapa kamu ke rumah sakit? Seseorang menelepon. Ayahmu dilarikan ke sini tadi siang. Dia kolaps. Nomormu jadi kontak darurat. Jadi mereka hubungi aku. Keheningan di ujung telepon terasa lebih lama dari biasanya. Aku akan ke sana, katanya singkat. Lalu sambungan terputus. Sekitar 1 jam kemudian, Adrian tiba. Wajahnya tegang, tapi langkahnya mantap. Saat ia melihat pria tua yang terbaring di ranjang, wajahnya tak berubah. Tidak ada air mata. Tidak ada getaran emosi. Hanya datar. Dia masih belum sadar, tanyanya. Baru membuka mata sebentar tadi, jawab perawat.
Aku menatap Adrian yang berdiri kaku di samping ranjang. Tangannya mengepal, matanya tajam. Tapi aku tahu, itu bukan kemarahan. Itu pertahanan. Aku nggak tahu kamu masih punya ayah, ucapku pelan saat kami duduk di ruang tunggu. Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap kosong ke arah vending machine di pojok ruangan. Aku juga berharap aku nggak punya, katanya akhirnya. Aku terkejut mendengarnya. Tapi aku diam. Aku tahu, ini bukan waktunya memaksanya bercerita. Tapi ia tiba-tiba melanjutkan. Waktu kecil, dia sering pukul ibuku. Tiap malam mabuk, teriak, banting barang. Ibuku bertahan bertahun-tahun. Demi aku. Aku menelan ludah, tak tahu harus berkata apa. Sampai suatu malam, ibuku pergi diam-diam, meninggalkan rumah, tanpa pesan, tanpa pamit. Dan aku, ditinggal sendiri sama dia. Ia menarik napas dalam-dalam, suaranya bergetar. Waktu itu umurku baru 9 tahun. Air mataku menggenang. Luka itu terlalu dalam untuk seorang anak kecil. Dan lebih dari 2 dekade kemudian, luka itu masih ada di matanya. Dia cuma muncul waktu aku mulai sukses. Minta uang, minta rumah. Seolah-olah semua yang dia lakukan dulu hilang begitu saja. Makanya kamu menjauh, tanyaku hati-hati. Bukan cuma menjauh. Aku memutus semua hubungan. Aku nggak peduli dia hidup atau mati. Suaranya dalam, dingin, tapi jelas penuh luka yang belum pernah sembuh. Aku menggenggam tangannya. Ia tak menarik, tapi juga tidak membalas. Hanya diam. Kadang orang yang paling menyakiti kita, justru orang yang punya darah yang sama. Tapi itu bukan berarti kamu salah karena masih terluka, kataku pelan. Adrian menoleh. Untuk pertama kalinya, aku melihat matanya benar-benar basah. Indah, katanya lirih. Kamu orang pertama yang dengar ini. Hatiku remuk. Aku ingin memeluknya. Tapi aku tahu, dia belum siap. 3 hari berikutnya, ayah Adrian sadar. Namun ia hanya bicara seadanya. Tubuhnya lemah. Tatapannya kosong. Dan Adrian tetap menjaga jarak. Ia membayar semua biaya rumah sakit, menyewa perawat pribadi, bahkan membelikan kursi roda baru. Tapi ia tidak menyebut dirinya sebagai anak. Sampai suatu malam, saat aku menjenguk sendirian, ayah Adrian menggenggam tanganku. "Kamu istrinya Adrian?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Sampaikan ke dia, aku minta maaf." Air mataku jatuh. Dulu aku terlalu muda, terlalu keras kepala. Aku kehilangan semuanya dan aku tahu aku pantas. Tapi anak itu, dia tetap anakku. Aku mengangguk, berjanji akan menyampaikannya. Tapi malam itu, saat aku pulang dan memberitahu Adrian, ia hanya menatapku lama. Aku nggak butuh maaf. Aku butuh masa kecil yang gak dipenuhi ketakutan. Lalu ia masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Dan saat itu, aku benar-benar mengerti. Beberapa luka memang tidak butuh obat. Hanya butuh pengakuan. Tapi tak semua orang mampu memberikannya. Langit Jakarta hari itu mendung. Tapi bukan hanya langit yang terasa berat. Udara di rumah ini pun ikut menyesakan. Sejak ayah Adrian dirawat, suasana rumah semakin sunyi. Adrian lebih sering diam, tak banyak bicara. Bahkan kadang, hanya menatap keluar jendela dengan gelas kopi yang tidak disentuh. Aku tahu dia memikirkan sesuatu yang besar. Bukan soal pekerjaan, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Aku bisa merasakannya dari cara dia menatap kosong ke halaman belakang. Seperti ada bagian hidupnya yang sedang bergulat, mencoba diterima, tapi tak bisa dimaafkan. Tapi sebelum sempat aku benar-benar memahami luka itu,
Hidup tiba-tiba mengetuk pintu dengan wajah masa lalu yang tak pernah aku duga. Pagi itu, aku sedang berada di dapur. Adrian sudah berangkat sejak subuh. Katanya, ada meeting mendadak. Aku sendiri baru saja selesai membuat sarapan ketika bel rumah berbunyi. Aku pikir itu kurir. Tapi saat kubuka, wajah di depan pintu membuatku seperti membeku. Indah. Aku terpaku. Laki-laki itu berdiri dengan jaket lusuh, rambut acak-acakan, dan wajah yang tak banyak berubah meski waktu telah berjalan 3 tahun. Dia adalah seseorang yang tidak seharusnya muncul lagi di hidupku. Seseorang yang pernah membuatku menangis sampai lupa caranya memaafkan. Fahri. Suaraku gemetar. Dia menunduk, lalu tersenyum miris. Akhirnya aku ketemu kamu. Kamu sulit dicari. Tahu? Aku langsung memalingkan tubuh. Kamu nggak seharusnya ada di sini. Tunggu. Aku cuma mau bicara. Bicara apa? Setelah 3 tahun kamu menghilang dan meninggalkan aku begitu saja? Setelah aku hancur sendirian, kamu pikir kamu bisa datang dan bilang, mau bicara? Aku salah. Aku akui. Tapi aku punya alasan. Waktu itu aku menatapnya dengan mata panas. Alasan kamu tidak pernah cukup untuk membenarkan kepergianmu. Fahri diam. Ia menunduk, kemudian menarik napas panjang. Aku tahu kamu sudah menikah. Aku tahu kamu sekarang hidup dengan laki-laki kaya. Tapi aku masih. Berani-beraninya kamu menyebut perasaanku setelah semua yang kamu lakukan. Tangisku pecah. Dia berdiri membeku. Mungkin tak menyangka aku masih menyimpan luka itu sedalam ini. Tapi bagaimana aku bisa lupa? Fahri adalah cinta pertamaku. Lelaki yang pernah berjanji akan menikahiku begitu aku lulus kuliah. Lelaki yang tiba-tiba menghilang setelah tahu ibuku sakit keras dan aku butuh biaya besar. Saat aku sibuk berjuang, menjual semua yang kupunya, bahkan bekerja siang malam, dia pergi. Tanpa pamit, tanpa jejak, meninggalkan aku sendirian menanggung semuanya. Dan kini, ketika aku sudah berdiri kembali meski tertatih, dia muncul. Dengan wajah yang sama, dengan nada yang serupa. Tapi segalanya sudah tidak sama. Aku nggak mau kamu datang ke sini lagi. Tolong pergi. Tapi sebelum aku sempat menutup pintu, suara lain muncul dari belakang. Ada apa di sini? Aku menoleh. Adrian berdiri di ambang pintu, menatap Fahri tajam. Ekspresinya berubah cepat. Matanya menyapu wajah Fahri, lalu beralih padaku. Siapa dia? Tanyanya dingin. Aku tercekat. Dia. Masa lalu. Dan sudah aku suruh pergi. Fahri menatap Adrian, lalu menatapku. Kamu nggak cerita ke dia? Cerita apa? Tanya Adrian lagi, lebih keras. Fahri melangkah ke depan. Bahwa aku adalah lelaki yang dulu ingin menikahinya. Tapi aku gagal karena aku takut. Takut miskin. Takut menghadapi kenyataan. Tapi aku masih mencintainya. Suasana berubah mencekam. Aku berdiri di antara dua lelaki yang dulu dan sekarang menjadi bagian dari hidupku. Tapi hanya satu yang benar-benar tinggal saat aku jatuh. Adrian tertawa miring. Kamu pikir kamu bisa datang dan menebus semuanya hanya dengan ucapan cinta? Aku tahu aku salah. Tapi kamu juga nggak kenal dia seutuhnya. Adrian melangkah pelan mendekat. Sorot matanya tak bisa dibaca. Kalau kamu benar-benar mencintai dia, kenapa kamu pergi saat dia paling butuh kamu? Pertanyaan itu menghantam Fahri seperti petir. Ia menunduk, tak mampu menjawab. Adrian menoleh padaku. Kamu masih mencintai dia? Pertanyaan itu membuat napasku terhenti. Aku ingin berteriak, tidak, tapi suaraku tercekat.
Aku tahu jawaban itu tidak sederhana. Bukan karena aku mencintai Fahri, tapi karena kenangan bersamanya terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Namun yang ada di hadapanku sekarang bukan masa lalu. Yang menemaniku, yang melihat lukaku, yang membuka sedikit demi sedikit temboknya untukku, adalah Adrian. Aku menggeleng. Tidak, aku tidak mencintainya. Aku hanya pernah sangat terluka olehnya. Adrian menarik napas panjang, lalu menatap Fahri. Kamu sudah dengar. Jadi, silakan pergi. Fahri tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatapku, lalu berbalik. Kali ini, tanpa kata perpisahan, tanpa harapan untuk kembali. Saat pintu tertutup, aku bersandar di baliknya. Lututku lemas. Emosi mengaduk-aduk dadaku. Adrian berjalan ke ruang tengah, duduk di sofa, diam. Aku menyusul, duduk di seberangnya. Aku minta maaf karena tidak pernah cerita tentang masa laluku, kataku pelan. Kenapa kamu nggak cerita? Karena aku takut kamu berpikir aku masih menggantungkan harapan pada dia. Tapi sebenarnya, aku hanya berusaha melupakan semuanya. Adrian, aku capek menjadi perempuan yang ditinggalkan. Ia menghela napas, lalu berkata, kamu tidak sendiri sekarang. Aku menatapnya. Jantungku berdebar. Adrian, pernikahan kita ini dimulai karena alasan yang salah. Tapi, kalau suatu hari kamu ingin menjadikan ini nyata, aku nggak akan lari. Ia menatapku lama. Tidak menjawab. Tapi senyumnya pelan muncul. Senyum yang belum pernah kulihat sejak pertama kali kami bertemu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa pintu hatinya benar-benar terbuka. Dan pintu masa laluku telah kututup rapat-rapat. 3 bulan setelah hari itu, hari ketika masa laluku mengetuk pintu dan Adrian berdiri melindungiku, semua mulai berubah. Tapi tidak dengan cara yang dramatis. Tidak ada pengakuan cinta di tengah hujan deras. Tidak ada pelukan hangat di bawah langit malam. Perubahan itu datang dalam bentuk yang lebih nyata. Kehadiran. Adrian yang dulu jarang ada di rumah, kini mulai meluangkan waktu. Bukan hanya untuk menemaniku makan malam, tapi juga untuk duduk di teras belakang, mengamati burung-burung yang datang saat pagi. Ia tidak banyak bicara, tapi caranya menatap, caranya mendengarkan, membuat segalanya terasa cukup. Dan aku pun berubah. Aku tidak lagi menghitung hari kapan kontrak pernikahan ini akan berakhir. Aku berhenti menunggu kepastian. Karena aku tahu, perasaan tidak bisa dipaksa dengan batas waktu. Tapi saat hati kami mulai menyatu secara perlahan, kenyataan kembali datang. Bukan dalam bentuk luka, tapi dalam bentuk keputusan besar. Suatu malam, Adrian memintaku duduk bersamanya di ruang kerja. Aku pikir hanya untuk berbicara soal rumah atau jadwal pertemuan keluarga investor. Tapi ternyata, ia meletakkan amplop berwarna krem di meja. Ini, katanya pelan, kontrak kita. Aku terpaku. Amplop itu terlihat biasa. Tapi isinya bisa mengubah segalanya. Kontrak ini akan berakhir minggu depan. Dadaku sesak. Aku menunduk. Iya, aku tahu. Ia menatapku. Lama. Matanya tak berpaling sedikit pun dariku. Tapi aku nggak akan memperpanjangnya. Kalimat itu menghantamku seperti pukulan. Aku mencoba menelan ludah. Tapi tenggorokanku kering. Oke, jawabku pelan. Namun sebelum aku sempat berdiri dan pergi, ia berkata lagi, aku tidak memperpanjangnya. Karena aku ingin kita menikah lagi. Bukan karena utang. Bukan karena status. Tapi karena aku mencintaimu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Adrian berdiri dari kursinya. Ia berjalan mendekat. Ia berdiri tepat di depanku, lalu berlutut. Bukan dengan cincin mewah di tangan,
tapi dengan tatapan mata paling jujur yang pernah kulihat. Aku tahu aku terlambat. Aku tahu aku bukan laki-laki yang sempurna. Tapi kamu datang di waktu yang paling gelap dalam hidupku. Indah. Dan kamu tinggal. Bahkan saat aku bersikap menyebalkan. Kamu mendengar. Walau aku diam. Kamu melihat aku sebagai manusia. Bukan sekadar laki-laki kaya yang membeli masa depanmu. Air mataku jatuh. Aku menggigit bibir. Mencoba menahan isak. Kalau kamu bersedia, aku ingin menikahimu sekali lagi. Tanpa kontrak. Tanpa syarat. Aku ingin menjalani hidup ini bersamamu. Dengan cara yang benar. Aku menutup wajahku. Menangis sejadi-jadinya. Lalu tanpa berkata apa-apa, aku mengangguk. Malam itu, kami berpelukan. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai suami istri palsu, tapi sebagai dua jiwa yang saling memilih setelah luka-luka panjang yang pernah menghancurkan mereka. 2 bulan kemudian, kami menikah lagi. Di taman belakang rumah, dengan tamu hanya belasan orang. Beberapa kerabat, sahabat lama Ayla yang kini menjadi dokter di luar negeri, bahkan ayah Adrian, yang akhirnya perlahan mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Pernikahan itu sederhana. Tidak ada gaun mewah. Tidak ada pesta megah. Hanya aku, Adrian, dan janji-janji baru yang lahir dari hati. Saat kami duduk di bangku taman setelah prosesi selesai, Adrian menggenggam tanganku. Kalau saja Ayla masih hidup, dia pasti senang melihat kamu di sisiku. Aku tersenyum. Dia akan bangga karena kamu tidak menyerah pada cinta. Ia menatapku. Aku tidak pernah benar-benar percaya cinta bisa datang 2 kali. Sampai kamu datang. Dan ternyata, cinta tidak selalu harus indah di awal. Kadang ia datang sebagai luka. Tapi jika kita bersedia merawatnya, ia bisa sembuh dan tumbuh lebih kuat dari apapun. Aku memeluknya. Menutup mata. Menikmati hangatnya tubuh Adrian. Pria yang dulu kupikir hanya akan menjadi bagian dari kisah utang ayahku. Ternyata, dia adalah takdirku. Dan di tengah senja yang mulai turun di langit Jakarta, aku tahu satu hal dengan pasti. Cinta yang datang setelah luka adalah cinta yang paling layak dipertahankan. Tamat.